Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melindungi kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang, dan tak lupa pula sholawat serta junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Di sini saya sebagai warga Indonesia, saya memberikan saran untuk KPU dan Bawaslu ya, yang selama ini yang dianggap tidak becus dalam bekerja. Di sini saya memberikan saran, yaitu contoh-contoh kecurangan dalam pemilihan umum tahun kemarin. Tolong diperhatikan Bapak ya, Pak Hasyim Asyhari. Semoga Anda dibukakan pintu hidayahnya sekeluarga. Tolong diperhatikan Pak, ini Pak, saya dapat dari TikTok hasil kecurangan Pak ya. Nah ini ya, kelihatan. Nah, ini satu ini Pak, satu ini bisa dilihat ya. Nah, baru satu. Terus yang ini yang kedua Pak. Nah, buat teman-teman yang udah Nah ini nih. Nah ini. Tuh. Dua ya, yang kedua. Terus yang ketiga, ini Pak yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Ini bos, ketiga bos. Presiden membantu beras kepada rakyat. Ini bos. Surat suara dibor. Gimana ini saya nggak tahu Pak. Nah. Yang ketiga, yang keempat ini Pak. Jangan ke susu marah dulu, sampean cernati, sampean gimana caranya biar masyarakat yang menilai. Ini apa ini Pak? Sebagai kandidat calon anggota legislatif Kota Bandar Lampung, apa dijanjikan oleh salah satu komisioner KPU yang namanya M, dijanjikan akan diloloskan menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan memberikan uang 530 juta. Ada CCTV-nya, ada bukti-bukti nih artinya. Dan juga ada 2 panwas ke Daton dan Wai Halim yang diberikan oleh saudara Erwin, duit masing-masing 50 juta. Penyelenggara yang tidak baik ini, bahaya ini, main-main semua ini ya kan. Nah, oleh karena itu mohon didengar oleh DKPP, Bawaslu, dan ini menjadi Ya kan. Nah, menurut Bapak sendiri gimana Pak KPU? Dari 4 temuan-temuan tadi itu katanya tidak curang Pak. Gimana itu? Saya pernah bekerja di TPS
sehari semalam, capek Pak. Kalau salah diulang lagi, salah lagi diulang lagi. Terus kalau melakukan kecurangan, kami 7 orang bisa masuk penjara. Akan tetapi Bapak kalau melakukan kecurangan seenaknya sendiri, Bapak minta maaf. Gimana itu Pak? Apakah itu jiwa nasionalis seorang Bapak ketika bekerja di KPU atau gimana Pak? Tolonglah kalau bekerja itu yang baik Pak, yang apa ya, yang ikhlas. Jangan kerja karena uang, dibayar rakyat, gaji rakyat, yang gaji rakyat kerja ndak becus, ngomongnya sirekap. Loh, Bapak ini ketua ini tugasnya ngapain Pak? Ketua KPU itu tugasnya Bapak itu ngapain? Apa tidur aja di rumah atau gimana Pak? Kalau Bapak ndak bisa bekerja, ndak usah jadi ketua Bawaslu, ndak usah jadi ketua KPU, tidur aja di rumah ya, ndak usah kerja ya. Kalau Bapak ingin meloloskan paslon nomor 2 ya toh, bersekongkol dengan orang-orang yang curang, maka kelak negara ini akan diazab Pak, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu Pak ya. Jika Bapak menyalahgunakan kekuasaan, melegalkan segala kecurangan, Bapak akan dikutuk dan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya jelas di situ dari 4 tadi itu sudah jelas bukti bahwa paslon berapakah yang untuk dimenangkan itu sudah jelas sekali. Dan ada satu oknum atau beberapa oknum itu telah memenangkan paslon nomor 2. Saya tidak menghina Pak Prabowo, tidak. Ini bukti dan nyata real kenapa negara kita kok kena azab sedemikian rupa, terjadinya banjir atau apa, terus gempa di mana-mana. Ini Pak, Pak. Jelas ya. Di sini bahwa di kota Jawa, Demak, Sunan Kalijaga, Tuban, Sunan Bonang, dan Lamongan, Sunan Derajat, Surabaya, Sunan Ampel, itu kemungkinan dia itu memilih paslon nomor 2. Apa sih kehebatan paslon nomor 2? Saya bukannya menghina atau enggak gitu loh Pak. Jangan memilih sepihak dan meremehkan orang lain, jangan Pak, enggak boleh. Allah saja tidak menghina hambanya atau gimana, kok enak gitu loh milih yang diunggul-unggulkan. Akan tetapi kalau sudah terpilih, seumpama ini Pak, paslon nomor 2, kalau terjadi seumpama terpilih jadi presiden, yang mendukung paslon nomor 2 ini jangan menyesal kelak di kemudian hari. Entah itu kita akan dimiskinkan, beras dinaikkan, pertalite dihilangkan, atau segalanya, apalah, jangan menjerit ya yang mendukung paslon nomor 2. Ingat. Dan juga saya di sini sebagai warga masyarakat atau warga Indonesia, saya cuma hanya berdoa semoga yang mendukung dalam pemilu ini, yang mendukung kecurangan, akan dikumpulkan baik itu di dunia maupun kelak, dan dipersatukan kelak besok di akhirat nanti sampai di yaumul kiamah bagi orang-orang yang berbuat kecurangan dan orang-orang yang suka mendukung kecurangan, dan mereka akan kena azab dari rakyatnya.
ya Pak ya. Dan juga saya di sini sebagai warga Indonesia, terutama saya sendiri, mohon maaf jikalau saya mempunyai salah tutur kata maupun perbuatan saya yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya di sini hanya insan biasa yang tak luput dari dosa. Saya hanya di sini memberi saran, bukan mengkritik atau mencela. Toh kalau dikritik nanti Bapak marah-marah kepada kita, nggak ada gunanya lah kita. Kita ini sebagai masyarakat Indonesia itu memberi saran atau masukan. Alangkah baiknya kayak gimana itu terserah. Jikalau Bapak ingin terus melanjutkan melenggangkan paslon nomor 2, silakan. Toh nanti suatu saat akan terjadi bencana yang sehebat mungkin, saya tidak tahu, Allahu a'lam bishawab. Dan itu pun kita semua tidak mengendaki, karena yang dikehendaki sama orang-orang yang ingin berbuat curang. Itu saja. Dan mungkin semoga yang mendukung paslon nomor 2 semoga sadar, dan terutama Pak Prabowo, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak sebenarnya harusnya Bapak itu sudah tua, sudah udur, harusnya lebih memantapkan keyakinan Bapak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak untuk mengejar dunia. Karena kalau kita semakin lama mengejar dunia, maka kelak kita di yaumul kiamah, di akhirat nanti, kita akan diperbudak oleh dunia dan kita akan diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Itu yang saya ketahui. Kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini tanda kutip dalam arti tidak mencela maupun menghina satu sama lain. Toh kita di sini berbuat baiklah untuk bangsa Indonesia. Jangan suka merusak bangsa Indonesia dan membuat geram Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh jika kalau kita membuat geram Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan datang adalah azab yang sangat pedih, karena perilaku kita sudah kelewatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak bisa apa-apa, Pak. Kalau Allah sudah menurunkan azab, kayak kapan hari itu, hari Jumat kalau tidak salah, hari Jumat di Surabaya itu jam 3:30 ada gempa bumi, Pak. Ada gempa lindu 2 kali. Itu masih skalanya berapa liter saya tidak tahu, tapi terasa banget, Pak. Sumpah demi Allah. Itu masih kiamat sugro kalau tidak salah, bukan kubro ya, sugro. Peringatan kecil kita itu sudah diperingatkan bolak-balik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita tidak akan sadar karena kita terbuai oleh indahnya dunia dan kita lupa betapa siapa yang menciptakan kita sebenarnya. Itu kita akan lupa dan kita kayak tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dan selalu menerjang peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Begitu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau saya sekali lagi ada perkataan salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, dihiraukan saja. Kalau bermanfaat, like dan share dan subscribe. Jangan lupa ya. Klik masyarakat biasa. Untuk Indonesia maju. Top chair. Mantap.